Siapa yang semangat menjawab salam, saya doakan hutangnya lunas. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala yani adam bil ilmi wal amali ala jami'il alami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidina Arabi wal ajab wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Bihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Al-ayah amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada beliau Al-Mukarram Robob Syekhuna Profesor Dr. Andes Kiai Haji Abun Munyamin beserta keluarga yang kita tunggu-tunggu dan kita nanti-nantikan ilmu barakah beserta fatwa-fatwanya. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Muhajirin, Ibu Dr. Anda Hajah Ifa Faizah Romah MPD. Yang saya hormati Bapak Pengasuh Pondok Putra Kiai Haji Raden Marfu Muhyiddin Ilyas MA. Yang terhormat Ibu Pengasuh Pondok Putri Al-Muhajirin, Ibu Dr. Hajah Zahra Hiza Azbina MAG. Yang saya hormati para jajaran asatid wal asatizah Pondok Pesantren Al-Muhajirin Kampus Pusat, dan yang saya banggakan dan saya cintai santri putra Al-Muhajirin yang saya banggakan dan santri putri yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat sehat, iman sempat, dan nikmat menjadi seorang santri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya berpasang-pasangan, laki-laki dengan perempuan. Allah menciptakan wanita yang begitu sempurna, yang dimana alisnya tebal bagaikan semut yang berbaris-baris, yang senyumannya sangatlah manis sehingga membuat dompet para lelaki semakin menipis. Allahu Rabbi yang telah memberi tanpa henti, kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi. Rumah mewah berpagar besi, di depannya ada mobil Mercy, perabotan meja dan kursi, makanan keju dan roti, itu adalah anugerah yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ibrahim yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, barang siapa yang mensyukuri nikmatku maka akan kutambahkan nikmatnya, dan barang siapa yang tidak mensyukuri nikmatku maka ingat azabku amatlah pedih. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tidak pernah memakan buah tomat, namanya selalu terhormat. Nabi yang tidak pernah memakan buah jagung, namanya selalu agung, yaitu Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Beliau adalah pembimbing umat, juru selamat dunia akhirat. Sekarang persaingan semakin mengetat, harga sembako semakin meningkat. Di sana, di sini banyak orang-orang yang berbuat maksiat. Itu pertanda kiamat sudah dekat. Nauzubillahi min
jami. Beliau adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan umat-umatnya syafaat. Beliaulah nabi yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, dari zaman Onta menuju zaman Avanza, dari zaman Siti Aisyah menuju Siti Badriah, dan dari Ustadz Abdul Somad MLC MH lalu ke saya. Amin Allahumma. Hadirin rahimakumullah. Kong Bangwa Haji Memaste, Watasiwa Irfan Alexia Ramadan Des, Watasiwa Palembang Karek Masta, Watasiwa SMA Al-Muhajirin no Seitu Des. Dozo Yoroshiku onegaishimasu, arigatou gozaimasu. Ladies and gentlemen, thank you for giving me the opportunity to present something in this event. My name is Irfan Alexia Ramadan. I am from Islamic Boarding School of SMA Al-Muhajirin Class 4 Social 1 Subdistrict. Today I would like to give you a speech with the title Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan yang sangat istimewa, yaitu syafaat kelak yaumil qiyamah. Yang mana syafaat tersebut yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan khusus kepada umat-umatnya, yang dimana syafaat tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu syafaat khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada umat-umatnya untuk menggerakkan kaki manusia berjalan menuju hisab, tetapi bukan berjalan menuju surga. Karena apa? Karena kelak di padang mahsyar nanti banyak manusia yang tidak bisa berjalan menuju hisab. Karena apa? Karena mereka menampung banyak dosa di dalam diri mereka yang mereka perbuat ketika hidup di dunia. Yang selanjutnya syafaat khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada umat-umatnya, yaitu umat beliau yang baru meninggal dan baru masuk ke dalam kubur itu langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa artinya? Artinya ketika umat beliau masuk ke dalam kubur dan baru meninggal itu tidak dihisab terlebih dahulu, melainkan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya syafaat khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada umat-umat beliau yang masuk neraka itu hanya beberapa saat dan hanya beberapa waktu, melainkan sesuai dengan dosa-dosa yang mereka perbuat ketika hidup di dunia. Selanjutnya syafaat khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada umat-umat beliau yang timbangan amal baiknya sangat sedikit. Nah, ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi seseorang tersebut dan memberi kertas yang berisi sholawat. Dan tiba-tiba timbangan amal baik orang tersebut pun menjadi lebih berat dan orang tersebut diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah syafaat-syafaat yang khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan kepada umat-umat beliau. Semoga kita, kedua orang tua kita dan beserta guru-guru kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ketika di padang mahsyar nanti manusia itu sangat sibuk. Sibuk kenapa? Ada yang tahu? Manusia sangat sibuk untuk meminta syafaat dan meminta pertolongan kepada Nabi dan Rasul. Manusia meminta syafaat dan pertolongan yang pertama kepada Nabi Adam alaihi salam. Manusia pun menemui dan mencari Nabi Adam dan meminta syafaat dan pertolongan. Tapi apa kata Nabi Adam? Nabi Adam tidak bisa memberi pertolongan dan syafaat kepada umat manusia. Selanjutnya Nabi Adam alaihi salam pun menyuruh umat manusia untuk mencari dan menemui Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika sudah bertemu Nabi Ibrahim pun tidak bisa memberi syafaat kepada umat manusia.
Nabi Ibrahim alaihissalam pun menyuruh umat manusia untuk mencari dan menemui Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Nabi Musa? Nabi Musa alaihissalam tidak bisa memberi syafaat kepada umat manusia. Selanjutnya Nabi Musa alaihissalam menyuruh manusia untuk menemui dan mencari Nabi Isa alaihissalam. Tetapi apa kata Nabi Isa? Nabi Isa tidak bisa memberi syafaat dan pertolongan kepada umat manusia. Dan Nabi Isa alaihissalam pun menyuruh umat manusia untuk mencari, mendatangi dan meminta syafaat pertolongan kepada baginda Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika umat manusia sudah bertemu dan sudah mendatangi Nabi Muhammad, apa yang terjadi? Nabi Muhammad pun memberikan syafaat dan pertolongan kepada umat manusia. Di sebuah kisah, para sahabat menemui Nabi Muhammad SAW dan bertanya kepada beliau, "Kapan kami akan menemuimu ya Rasulullah?" Jawab Nabi Muhammad, "Yang pertama di telagaku, di timbangan amal, dan di jembatan Sirat." Yang pertama di telaga Rasulullah SAW. Dijelaskan di riwayat, yaitu telaga Rasulullah SAW lebar dan panjangnya tidak bisa terlihat oleh mata karena saking panjang dan saking lebarnya. Yang kedua, di timbangan amal, yang mana ketika umat Rasulullah SAW sedang ditimbang amalnya dan amal baiknya sangatlah kurang dan sedikit, maka di situ Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada umat-umat beliau. Yang ketiga, di jembatan Sirat, di mana tidak ada umat selain umat Nabi Muhammad SAW yang akan menyeberangi dan melewati jembatan Sirat terlebih dahulu. Dan dijelaskan bahwasannya ada seseorang umat manusia yang berjalan dan ketika menyeberangi jembatan Sirat itu memiliki 5 cahaya yang terdapat pada badannya. Yang pertama, cahaya yang terdapat pada kepala. Yang kedua, cahaya yang terdapat pada kedua telapak tangannya. Dan yang ketiga, cahaya yang terdapat di kedua telapak kakinya. Siapakah umat tersebut? Ada yang tahu? Yaitu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sebelumnya ada pantun terlebih dahulu. Dari mata turun ke hati, ujung rambut sampai ke kaki. Saya Irfan Alexah pamit undur diri. Insya Allah bisa bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.